Kabupaten Jepara yang sering disebut Bumi Kartini berada di pesisir utara Pulau Jawa, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.258.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 1.045 jiwa, yang sebagian besar suku atau etnis Jawa, dan mayoritas berdomisili di Desa Pelajan, Kecamatan Pakis Aji. Pembinaan dan pembelajaran agama Hindu bagi umat Hindu, terutama untuk anak usia sekolah di Desa Pelajan, dilakukan di Pasraman Radita Widya yang dirintis sejak tahun 2000-an oleh salah seorang tokoh umat Hindu Desa Pelajan, yaitu Bapak Sumiat. Menghadapi berbagai kendala dan rintangan, pada akhirnya Pasraman Radita Widya dapat diwujudkan hingga pada akhir tahun 2016 Pasraman Radita Widya ditetapkan sebagai pasraman formal oleh Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama. Untuk mengetahui lebih dalam keberadaan Pasraman Radita Widya, mari kita ikuti perbincangan dengan Ibu Indarningsih selaku Kepala Sekolah Pasraman Radita Widya Jepara. Om Swastiastu, sedulur sedharma dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kita PPH Provinsi Jawa Tengah dalam Selintas Dharma. Kali ini kita berada di Pasraman Radita Widya Jepara, yaitu di Desa Melajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Saat ini kita ditemani dengan Ibu Kepala Sekolah Pasraman Radita Widya, yaitu Ibu Indarningsih SPDH. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu Lis. Kita tadi pertama kali hadir ke sini itu luar biasa, Bu. Kesan yang pertama kita dapatkan itu begitu bagus. Di luar pasraman sudah tampak tertata rapi, di sebelah pura dengan sekolah Hindu, ya, yang sudah begitu bagus menurut kami. Sedikit kali ini kita mau berbincang, Bu, tentang Pasraman Radita Widya, bagaimana dan perjuangannya saat pertama kali Ibu atau sebelum-sebelumnya yang memperjuangkan hingga dapat berdirinya Pasraman Radita Widya ini sampai sekarang. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih Bu Lis yang berkenan datang pada siang hari ini untuk tahu lebih banyak tentang Pasraman Radita Widya yang ada di Desa Pelajan, Kabupaten Jepara. Sekilas tentang berdirinya Pasraman yang berada di Desa Pelajan, Kabupaten Jepara ini, dulu kita rintis bersama dengan Bapak Sumiat yang awalnya mempunyai keinginan memberikan pelayanan kepada anak-anak yang usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan agama, khususnya agama Hindu, karena keterbatasan dari pendidik yang ada di sekolah formal. Itu tujuan awal kita mendirikan pasraman yang ada di Desa Pelajan. Seperti itu, Bu, awalnya. Kemudian sejarah berdirinya bagaimana, Bu? Sampai sekarang sebegini bagusnya seperti itu. Sejarah berdirinya pasraman di Desa Pelajan ini ya awalnya tidak semegah seperti yang ada tampak pada saat ini yang kita ketahui. Awalnya kita juga pasraman itu berada di belajar di pura tempat
yang ada di Desa Pelajan ini kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak mendapatkan pendidikan keagamaan. Lambat laun beliau Bapak Sumiat berpikiran untuk bisa mendapatkan tempat untuk melayani pendidikan anak-anak supaya mempunyai tempat tersendiri agar anak-anak yang belajar mengenai pendidikan agama itu bisa fokus, tidak terbatas dengan keadaan tempat yang kurang maksimal. Akhirnya dengan berbagai usaha beliau Bapak Sumiat akhirnya bisa terwujud, meskipun awalnya kita hanya mempunyai gedung yang mungkin belum begitu bisa dibilang itu layak, tetapi paling tidak kita sudah punya tempat yang nyaman untuk anak-anak, sudah tidak dompleng lagi di pura. Seperti itu lambat laun setelah kita bersama-sama membimbing bersama dengan pengelola yang lain, akhirnya tadi seperti yang saya ceritakan di awal, mulai tahun 2010 kita mendapatkan angin segar dari pemerintah, utamanya Bimas Hindu Kementerian Wilayah Provinsi Jawa Tengah memberikan saran agar lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan itu berada di sebuah naungan lembaga yayasan. Akhirnya beliau Bapak Sumiat mempunyai keinginan untuk mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, melayani anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dia miliki. Akhirnya berdirilah sebuah yayasan yang diprakarsai oleh Pak Sumiat, ketuanya, yang mungkin sudah tidak bisa kami ceritakan lebih panjang lebar di sini bagaimana proses mendirikan yayasan, tetapi intinya beliau Bapak Sumiat lah yang berperan penting, sangat bersejarah, berperan dalam berdirinya sebuah lembaga yang ada di Desa Pelajan ini, yang sampai sekarang kita kenal dengan namanya Pasraman Radhita Widya Jepara. Pasraman Radhita Widya Jepara ini sekarang sudah menjadi pendidikan formal dan non formal. Yang pendidikan formal mulai resmi mendapatkan izin operasional itu mulai dari tahun 2016 akhir, 2016. Dan yang non formal pun juga kami mengajukan izin operasional dari Dirjen itu juga tahun 2016, tapi bulan Desember terbit turun dari izin operasional tersebut. Dan akhirnya kami mengelola lembaga ini sesuai dengan lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga umum yang namanya sebuah lembaga pendidikan kita kelola seperti layaknya pendidikan yang pada umumnya. Seperti itu Bu, ringkas ceritanya. Tetapi kalau sejarah memang kita tidak akan bisa memungkiri sejarah bagaimana beliau Bapak Sumiat memperjuangkan agar bisa mempunyai angan-angannya itu bisa tercapai, mendirikan sebuah lembaga yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, melayani anak-anak Hindu yang ada di Desa Pelajan ini supaya mendapatkan pendidikan yang sesuai agama dan bisa mengikuti kegiatan enak dalam sebuah lembaga dan dibimbing dan dilayani oleh beberapa pengelola, dan akhirnya anak-anak bisa mengikuti dengan kegiatan yang kami adakan itu. Akhirnya kami bisa eksis dalam kegiatan berbagai event baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun pusat. Dengan adanya Pasraman ini sangat membantu sekali untuk pendidikan ke depan anak-anak dari Desa Pelajan untuk bisa mengikuti event-event yang Ibu ketahui. Mungkin pendidikan agama Hindu itu mengenal dengan kadang event perlombaan Pasraman yang namanya Jambore Pasraman, Usawa Dharma Gita dan lain sebagainya. Itu kita bisa mendapatkan peserta-peserta dan calon-calon anak untuk bibit unggul itu kan kita tempa di Pasraman. Di Pasraman inilah kita mendapatkan anak-anak yang mempunyai bakat tertentu, akhirnya bisa kita poles dan kita bimbing untuk mengarahkan anak-anak tersebut untuk siap masuk ke event-event atau mengikuti event-event yang kita ikuti baik dari kabupaten, provinsi ataupun pusat. Terbukti anak-anak juga bisa eksis dan mendapatkan beberapa kejuaraan, baik juara umum berprestasi baik juara umum ataupun juara 1, dan harapan itu kita pernah raih semua Bu. Utamanya di skill di pendidikan yang akademik
Iya. utamanya di situ, Iya. yang cerdas cermat dan lain sebagainya, dan seni seperti itu. Mungkin sejarahnya seperti itu. Iya. Berarti untuk Pasraman Raditya Widya ini tidak hanya mengajarkan tentang ajaran Dharma saja ya Bu ya, tentunya dengan skill atau ilmu pengetahuan umum pun juga anak-anak dibekali dari Pasraman Raditya Widya ini. Keterampilan keagamaan yang berhubungan dengan keagamaan, hubungannya dengan kemampuan keterampilan anak-anak di bidang seni tari, seni puisi dan lain sebagainya kan, gamel. Nah, di situ kita kan tempatnya di Pasraman ini. Kalau tidak, bayangkan kalau tidak ada Pasraman, anak-anak itu bagaimana bisa melayani, mengembangkan bakat dan kemampuan anak-anak itu untuk bisa diketahui oleh orang tuanya kan tidak bisa. Kalau tidak ada sebuah lembaga seperti itu. Tidak ada yang mengasah, jadinya tidak diketahui. Berarti itu masuknya seperti di ekstrakurikuler ya Bu ya. Oh iya. Kemudian kalau untuk Pasraman Raditya Widya ini, untuk awalnya dan sampai untuk saat ini yang formal itu siswanya dari berapa Bu? Sampai sekarang itu sampai menjadi berapa itu? Oh iya, seperti itu. Awal Pasraman formal yang ada di Kabupaten Jepara itu kan tingkat pendidikan dasar atau TK yang disebut pada khalayak umum, orang bilang itu TK. Kalau yang formal, formal TK. Kalau di lembaga kita agama Hindu itu menyebutnya dengan Pratama Widya Pasraman atau PWP. Kita menjadi resmi lembaga pasraman formal yang di tingkatan pratama atau TK PAUD itu resmi mendapatkan izin operasional itu tahun 2016. Awalnya kita hanya mendapatkan murid 6 orang siswa. Sudah bisa ya Bu ya mendirikan pasraman secara formal ya. Kemudian untuk sampai saat ini sudah berapa Bu siswa yang di pasraman formal itu? Kalau siswa kita nilai dari tahun 2016 awal kita berdiri itu hanya 6 anak, terus berjalannya dengan waktu mungkin beberapa bulan ada lagi, karena untuk pendidikan formal yang tingkatan dasar paling dasar TK itu untuk pendaftaran siswa baru kan tidak dibatasi dengan waktu dan bulan dan lain sebagainya. Setiap saat bisa diterima penerimaan siswa baru. Jadi kadang ada yang masuk pengen mengikuti, kita tampung. Akhirnya tambah tahun, mulai tahun 2017-18 dapat 7 anak, 18-19 tahun ajaran baru itu dapat 11 anak. Terus berikutnya tahun ajaran baru 2019-2020 ada 16 anak, terus 2020-2021 23 anak, terus berkembang terus sampai pada akhirnya sampai detik ini tahun ajaran 2021-2022 itu murid kami berjumlah total 29 anak. Luar biasa ya Bu, berkembang dan berkembang terus ya. Itu dari sekian siswa yang dari 6 sampai sekarang 29, semuanya itu dari umat kita yang beragama Hindu atau mungkin ada siswa dari non-Hindu yang mungkin orang tuanya sudah mempercayakan dengan pasraman di Raditya Widya ini Bu? Ada. Kita yang namanya pendidikan anak usia dini kan tidak mengkotak-kotakan. Kita prinsipnya itu sama, umum, nasional. Jadi kalau ada umat lain kepingin ikut menitipkan anaknya belajar di pasraman formal atau TK Raditya Widya di sini, kita akan layani dengan baik, kita akan terima dengan baik. Jadi dari masyarakat non Hindu pun, dari Muslim, dari Kristen, dari Buddha pun ada masuk pernah menjadi peserta didik di Pratama Widya yang ada di Kabupaten Jepara Bu. Jadi tidak hanya khusus melayani umat Hindu saja, tetapi kita sama melayani baik yang beragama Hindu, baik yang beragama Islam, baik yang beragama Kristen, ada bahkan yang dari Buddha pun kita layani dengan baik. Dan kebetulan untuk yang Muslim kita pun juga memberikan pelayanan untuk guru pendidikan agamanya itu sesuai dengan keyakinan anak. Kita mendatangkan guru agama Islam tersendiri. Jadi untuk pas pembelajaran agama, anak mendapatkan pembelajaran agama sesuai dengan keyakinan yang dia anut. Seperti itu. Jadi tidak hanya
yang kita terima dan kita layani itu khusus Hindu tidak, karena kita berada di lingkungan wilayah yang beragam Bu. Kalau kita hanya memfokuskan ke satu agama saja kan kasihan bagi orang yang mungkin kurang mampu, dan pelayanan yang di sini mungkin diharapkan dia bisa menikmati tapi tidak bisa terlayani kan kasihan. Akhirnya kita tetap bisa memfasilitasi. Bu Ning, kalau untuk pembayaran atau istilahnya SPP itu anak-anak dikenakan atau tidak, gratis lah istilahnya, atau bagaimana? Karena kan prinsipnya kita juga membantu mungkin umat kita atau umat yang lain yang kurang mampu supaya bisa menyekolahkan anak-anak beliau ke Pasraman Raditya Widya ini, Bu. Ya, untuk soal pembayaran, selama kita masih diberikan bantuan BOP, biaya operasional dari Bimas Provinsi Jawa Tengah, kita berusaha untuk bisa melayani putra-putri dari orang tua yang bersedia menyekolahkan di sekolah PWW Raditya Widya ini untuk tidak dipungut biaya. Oh, begitu. Berkenaan biaya yang wajib seperti SPP, uang gedung, uang pangkal, dan lain sebagainya, karena kita tahu di pendidikan Pasraman atau di pendidikan TK itu dimanapun biayanya malah biasanya lebih mahal dari pendidikan dasar atau SD. Iya, betul. Nah, itu komitmen kami selama itu masih ada biaya operasional, kami tetap menggratiskan untuk biaya-biaya inti yang menjadi beban orang tua itu tidak dibebankan ke orang tua. Jadi kita pure biaya operasional itu untuk operasional kegiatan yang ada di lembaga kita, baik untuk menggaji guru, untuk memberikan pelayanan anak dan lain sebagainya, itu kita memanfaatkan biaya operasional dari Bimas seperti itu. Begitu. Bu Ning, bagaimana dengan kurikulum yang diterapkan di Pasraman formal di Pasraman Raditya Widya ini, Bu? Kami memadukan kurikulum KTSP dan 2013 yang tentunya kalau berbasis kurikulum keagamaan kita, karena kita basicnya lembaga pendidikan bernaung di bawah lembaga keagamaan, tentunya kita sisipkan dari kurikulum yang berbasis agama itu disesuaikan dengan keyakinan yang anak yakini. Jadi kita pembelajaran itu perpaduan dari KTSP ke kurikulum 13, dan untuk pendidikan keagamaan kita juga ada acuan dari kurikulum dari Dirjen yang mengacu tentang pendidikan formal khususnya di pendidikan pratama atau PAUD. Karena kalau di TK itu kan ada sistem pembelajarannya itu bulan ini itu temanya apa, jadi sesuai tema dari bulan ini. Jadi kalau temanya rekreasi, kita ajarkan tentang pengenalan rekreasi, tentang pengenalan binatang dan lain sebagainya. Itu kan sesuai di tema yang ada pada saat itu, seperti itu, untuk mengembangkan kreativitas dan daya nalar anak kan seperti itu, dengan bantuan alat-alat pembelajaran baik API dalam atau API luar. Kemudian ini Bu, untuk kendala apa yang dihadapi selama ini, Bu? Kendala utamanya mungkin dari peralatan, baik peralatan dalam maupun peralatan luar, untuk menunjang anak untuk bisa berkreasi, untuk bisa menuangkan apa yang Bu Guru inginkan supaya motorik halus dan kasar anak itu bisa muncul. Nah, itu harus seperti apa, itu kan perlu banyak kendala, karena mungkin saya ada tema ini mau saya berikan ke anak, tetapi terkendala dengan aku tidak punya alat. Nah, akhirnya butuh kreativitas guru untuk bagaimana materi yang disampaikan itu sampai ke anak, tetapi tidak butuh dana banyak. Sebenarnya kendala itu kembali lagi ke dana. Kita mengandalkan biaya operasional dari provinsi, sedangkan biaya operasional itu digunakan untuk 1 tahun. Sedangkan kegiatan untuk anak TK itu banyak. Kita kan sudah berbaur dengan kecamatan di lembaga-lembaga TK yang lain untuk mengikuti kegiatan baik event perlombaan, baik event pertemuan guru, pertemuan kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu kan butuh biaya dan lain sebagainya. Jadi biaya itu memang
juga menjadi salah satu kendala. Kemudian untuk yang pasraman non formal itu bagaimana Bu? Kurikulumnya, kemudian kalau pasraman non formal di sini kan lembaga di bawah naungan yayasan itu kan ada 2 pendidikan yang dikelola, yaitu tingkat PAUD dan lembaga pasraman non formal yang melayani pendidikan anak-anak sekolah yang sekolah di formal tingkat SD, SMP, SMA. Untuk pelajaran di kelas utama itu sekarang yang berlangsung itu pendidikan pendidikan agama sesuai dengan usia dan kelasnya dia, SMP, SMA seperti itu. Dan yang satu itu pendidikan kesenian keagamaan. Kalau yang kelas ADI, Madya dan Utama itu ada materi ataupun mata pelajaran itu yang namanya doa sehari-hari, terus yang namanya bahasa Sanskerta, Dewanagari itu sudah ada gurunya tersendiri. Jadi anak-anak diajarkan untuk pengenalan huruf Dewanagari dan bahasa Sanskerta, menulis. Dan anak-anak itu malah sekarang justru semakin lincah dia menulis bahasa-bahasa Dewanagari ataupun Sanskerta. Terus ada yoga, itu salah satu yang diminati anak, pembelajaran yoga. Yoga itu diampu oleh Ibu Dwi Astuti. Kalau Dewanagari dan bahasa Sanskerta itu Ibu Mitrianti. Untuk yang kesenian keagamaan ada Mas Doni, ada saya sendiri. Saya sendiri juga di pasraman non formal mengampu yang kelas utama, yang kelas besar itu ada mata pelajaran PAH dan seni keagamaan yang gamelan. Saya minta bantuan ke salah satu teman yang kebetulan ahli di bidang gamelan untuk saya ikut gabung mengajari anak-anak. Dan untuk keterampilan keagamaan diajarkan anak-anak itu juga ada gurunya, keterampilan keagamaan berkenaan dengan pembuatan canang sari, penyiapan banten dan tentunya yang berhubungan upakara dengan agama kita, upakara itu juga dimasukkan dalam pendidikan. Untuk yang terakhir Bu, sebenarnya masih kepengen berbincang banyak, tapi karena waktu juga. Untuk yang terakhir ini Bu, harapan ke depan dari Bu In apa ini untuk Pasraman Raditya Widya? Mendapat pengakuan sama oleh pemerintah terkait stakeholder dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Kita diakui bahwa lembaga pendidikan kita itu eksis sama dengan pendidikan yang lain. Jadi tidak dipandang sebelah mata. Meskipun kami di bawah naungan agama Hindu, tetapi kami yang di pendidikan formal yang kelas PAUD itu kita melayani pendidikan anak itu khususnya untuk umum, tidak hanya terfokus di satu agama saja. Yang kedua, kami ingin mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa lembaga kami itu ada dan sampai saat ini itu tidak lepas dari salah satu perjuangan seseorang. Sebab niscaya dan mustahil berdiri sebuah yayasan dan sebuah lembaga sampai berdiri sampai saat ini terus ujuk-ujuk kan tidak mungkin. Pengakuan dari masyarakat itu bahwa rasa terima kasih itu patut kita haturkan kepada beliau yang sudah memperjuangkan, ibaratnya sudah sampai tumpah darah. Itu kita mengakui bahwa keberadaan kita itu memang tidak lepas dari jasa dari beliau. Yang ketiga kalinya kita tetap berharap dari pemerintah pusat, tentunya karena kita lembaga keagamaan Hindu, tentunya kita berharap kepada Dirjen Bimas Hindu pusat yang di Dirjen sana itu untuk tetap memberikan pelayanan, memberikan bantuan, memberikan support, memberikan semangat kepada kita pengelola yang ada di daerah, karena kita kan meskipun kita sudah dibilang namanya lembaga, tetapi kita kan masih di daerah yang sangat-sangat terpencil, yang mungkin orang lain kita memandang mungkin belum tahu bahwa di desa yang terpencil ini ada berdiri sebuah lembaga yang di bidang pendidikan, di bidang pendidikan. Jadi dari pemerintah terkait itu
bisa terjun ke bawah langsung untuk lihat langsung bahwa Iya. kita itu di bawah ini seperti ini Pak, eksis dan Iya. ingin membantu ke perjuangan para sesepuh yang dulu untuk memperjuangkan Hindu, seperti semboyan yang Pak Dirjen kemarin katakan, membuat Hindu Nusantara berkembang lagi. Iya, Jadi bangkit kita kembali. ingin mewujudkan keinginan beliau. Meski kami di daerah, kami ingin tetap eksis dan anak-anak generasi kami nantinya bisa kuat serada dan tetap Hindu dari lahir sampai nanti ajal menjemput. Itu harapan kami. Ye. Terima kasih Bu In, aduh luar biasa sekali ini perbincangan kita, luar biasa. Umat sedharma dimanapun Anda berada, luar biasa sekali perbincangan selintas Dharma kita bersama Kepala Sekolah Pasraman Raditya Widya Jepara, Ibu Indarningsih SPDH. Kita akhiri Bu ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi karena waktu jadi kita harus akhiri sampai di sini. Terima kasih dimanapun Anda berada, kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.